Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat GPD Situbondo yang dikasihi Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang berada dimanapun. Selamat pagi, selamat kita bertemu lagi di menu sarapan GPD Situbondo. Sarapan renungan yang benar-benar akan membangkitkan iman kita, memberikan kita semangat dan memberikan kita kekuatan selalu untuk berjalan senantiasa bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya kembali diberikan kesempatan melalui tim sarapan untuk bisa memberitakan, membawa renungan pagi, sarapan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya rindu membawakan renungan yang bertema tentang kepemudaan, tentang masa muda. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kepemudaan, masa muda adalah masa di mana merupakan masa seru-serunya dari kehidupan seseorang. Banyak yang mengaku bahwa masa muda adalah masa yang paling berkesan, paling memberikan cerita tersendiri dalam hidup mereka. Nah, tetapi Bapak Ibu, yang perlu diketahui bahwa masa muda itu adalah masa transisi dari manusia yang awalnya bersifat kekanak-kanakan menjadi lebih dewasa. Nah, dalam masa ini tentu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi secara signifikan. Mereka menjadi lebih sering labil, belum memiliki pegangan yang kuat. Karena ibaratnya masa muda adalah masa di mana hidup sesungguhnya itu dimulai. Nah, karena keraguan ini Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri seorang pemuda. Banyak sekali pemikiran-pemikiran baru yang terbuka. Nah, maka seorang pemuda hendaknya memiliki pegangan yang kuat, memiliki jiwa yang kuat, memiliki pendirian dan iman yang kuat juga tentunya untuk memulai kehidupan yang baru, untuk memulai kehidupan yang sesungguhnya. Nah, mengapa sih kita harus mempersiapkan masa muda pemuda ini menjadi benar-benar terarah dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Karena banyak juga yang mengatakan bahwa masa muda yang sukses dalam seseorang menentukan kesuksesan hidup mereka di masa yang akan datang. Nah, bagaimana caranya untuk mempersiapkan masa muda yang benar-benar berhasil, masa muda yang penuh dengan bahagia, dan masa muda yang dikehendaki Tuhan? Tentunya dengan menyerahkan masa muda itu ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pimpinan Tuhan, dan ke dalam rencana Tuhan. Nah, mengapa sih kita harus menyerahkan masa muda kita ke Tuhan khususnya? Karena Tuhan sendiri yang mengetahui seluk-beluk dalam diri kita. Tuhan yang mengetahui bagaimana pola pikir kita, bagaimana pendirian kita, bagaimana keraguan kita. Tuhan lebih tahu bahkan lebih tahu dari diri kita sendiri, mengenal diri kita. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa menyerahkan menyerahkan kehidupan pemuda, masa muda kita ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab sendiri banyak sekali contoh-contoh tokoh Alkitab yang mereka menyerahkan masa mudanya terkhusus untuk Tuhan, terkhusus untuk pekerjaan Tuhan, dan mereka menyerahkan masa-masa remajanya, bahkan ada yang menyerahkan dari masa balitanya, masih kanak-kanak, untuk menerima panggilan Tuhan. Seperti misalnya ada banyak sekali ya, misalnya seperti Yusuf, kemudian Daniel, kemudian ada Timotius. Tetapi ada dua tokoh yang saya ingin tekankan di sini dalam teladannya menyerahkan masa muda mereka ke dalam tangan Tuhan. Yang pertama yaitu Samuel. Kita tahu ada lagu yang mengatakan, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Ada lagu sekolah minggu yang mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Kita tahu semua kehidupan Samuel, mulai dari kecil dia sudah menyerahkan hidupnya untuk pelayanan Tuhan di Bait Allah. Ibunya Hana menyerahkan Samuel kepada pelayanan itu pada umur 3 atau 4 tahun. Saat Samuel masih sangat kecil sekali ya Bapak Ibu, umur 3 atau 4 tahun. Tetapi kita bisa mencontoh dari kehidupan Samuel ini bahwa
Samuel itu memiliki tekad atau kemauan yang selalu ingin mendekat dengan Tuhan. Bahkan sampai dari masa kecilnya pun ia sudah serahkan kepada Tuhan. Dan dari umur 3 atau 4 tahun itu di bait Allah, kita tahu kisahnya bahwa Samuel sudah menerima panggilan pelayanan dari Tuhan. Luar biasa. Dan kita tahu Bapak Ibu, dari penyerahan diri dari Samuel ini, yang menyerahkan dirinya sedini mungkin dari masa mudanya, ia dipakai Tuhan luar biasa indah, dan luar biasa menjadi nabi yang besar yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tahu Samuel adalah hakim terakhir dari bangsa Israel sebelum Israel memasuki masa raja-rajanya, masa Raja Saul, Daud, Salomo, dan seterusnya. Dan Samuel lah yang dipakai Tuhan untuk mengurapi Raja Saul dan juga mengurapi Raja Daud untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, teladan yang bisa kita contoh dari Samuel kecil yang menjadikan dirinya meskipun masih anak-anak tapi sungguh luar biasa indah dan besar dalam Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, ada lagi tokoh lainnya yaitu Daud, Raja Daud. Raja yang paling terkenal, raja yang paling berkuasa, yang dikenal sangat dekat dengan Tuhan, sangat intim dengan Tuhan. Nah, Daud pun juga sudah menunjukkan keintimannya itu dengan Tuhan Bapak Ibu sejak ia masih remaja, masih menjadi pengembala domba. Saat ia masih kecil, Daud sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Kita semua tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Daud itu adalah awalnya pengembala domba. Domba yang hanya jumlahnya juga tidak banyak, hanya 2-3 ekor. Dalam 1 Samuel 16 ayat 23 dikatakan jumlah dari domba-domba yang digembalakan Daud hanyalah 2 atau 3 ekor saja. Tetapi Daud menunjukkan kesetiaannya yang luar biasa dalam pengembalaan dombanya itu. Bahkan ia rela mati untuk domba-domba yang hanya 2-3 ekor itu saja. Dan Tuhan melihat kesetiaan dalam diri Daud ini begitu luar biasa, sehingga Tuhan memakai masa muda Daud yang Daud serahkan hanya untuk Tuhan menjadi sesuatu yang indah. Dan Daud dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan yang luar biasa. Ia menjadi raja dari bangsa Israel dan membawa bangsa Israel menuju masa yang bisa dibilang masa keemasannya dalam sepanjang sejarah bangsa Israel itu. Luar biasa Bapak Ibu. Dari 2 tokoh yang kita sudah bahas, mereka memilih untuk menyerahkan masa muda mereka. Mereka memilih untuk menyerahkan dan mengizinkan kuasa Tuhan dan ajaran-ajaran Tuhan itu memenuhi hidup muda mereka, sehingga mereka memiliki pegangan yang kuat. Mereka memiliki iman yang kuat karena sudah dibina sejak dari muda sampai tuanya pun mereka tetap dalam iman yang kuat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini efeknya bahwa masa muda yang benar-benar dipersiapkan dengan matang memang akan membawa kesuksesan yang luar biasa bagi pribadi-pribadi muda tersebut di masa depannya. Maka dari itu, saya mau mengatakan di sini bahwa khususnya untuk kaum remaja, kaum pemuda, anak-anak Tuhan di mana saja berada, jangan pernah ragu untuk meletakkan hidupmu di tangan Tuhan. Jangan pernah ragu untuk mengizinkan hidupmu dipakai oleh Tuhan. Jangan pernah ragu untuk, dan jangan pernah takut untuk kuasa Tuhan itu mendidik kita, mengajar kita. Karena dalam prosesnya pun memang tidak semulus seperti yang kita kira. Tetapi hasilnya yang akan kita terima nanti begitu luar biasa. Berkat Tuhan selalu tidak lepas dari kehidupan remaja-remaja yang mau mengizinkan hidupnya dipenuhi oleh keinginan Tuhan, oleh kehendak Tuhan. Dan kita mau yakin, saudara-saudara, bahwa masa muda adalah benar masa yang strategis dalam kehidupan seseorang. Banyak sekali pengalaman-pengalaman indah, pengalaman-pengalaman yang seru itu terjadi dalam masa muda. Tetapi jangan biarkan masa mudamu itu hanya terpenuhi dengan hal seperti itu, hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi penuhilah masa mudamu itu dengan kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Itulah kesempatan emas
yang tidak akan pernah terulang lagi. Jangan sia-siakan kesempatan emasmu, jangan pernah sia-siakan masa mudamu untuk tidak mendekat kepada Tuhan. Tetapi pakailah kesempatan emas, pakailah masa mudamu untuk menerima pengajaran dari Tuhan, untuk membina iman yang senantiasa dekat, senantiasa bertumbuh, dan senantiasa intim dengan Tuhan. Maka Tuhan juga akan selalu memberikan berkat-berkat-Nya, memberikan kebaikan-kebaikannya yang juga luar biasa kepada anak-anak muda yang mau meletakkan hidupnya dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Haleluya. Mungkin itu saja Bapak Ibu renungan pagi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan tetaplah kita terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak hanya untuk masa muda, tidak hanya untuk para remaja, tetapi untuk semua anak-anak Tuhan. Biarlah hidup kita selalu diisi, selalu mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, supaya kita juga bisa menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih, dan kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan yang kita lakukan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.